Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar perilaku kelompok. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nurisa Alfajar, NIM 19042024. Kemudian ada Della Dwi Safitri, NIM 19042001. Mary Eka Putri 19042018, Mita Nurmalasari 19042020, dan Nikita Sriwindi 19042022. Saya Mita Nurmalasari, NIM 19042020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan klasifikasi kelompok. Kelompok sebagai kumpulan dari dua individu atau lebih yang berinteraksi, yang saling menjaga pola hubungan yang stabil, berbagai tujuan bersama, dan merasakan diri mereka sebagai sebuah kelompok. Itu adalah menurut W tahun 2014. Selanjutnya menurut Gito Sudarmo memberikan definisi kelompok sebagai dua atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Rifai dan Mulyadi menjelaskan bahwa kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut Rifai dan Mulyadi mengklasifikasikan kelompok menjadi dua. Yang pertama, kelompok formal, yaitu suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemudian yang kedua, kelompok informal. Adapun kelompok informal ini adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Kelompok informal ini sering timbul berkembang dalam kelompok formal karena adanya beberapa anggota yang secara tertentu mempunyai nilai-nilai yang sama yang perlu ditularkan sesama anggota lainnya. Sekianlah penjelasan dari saya. Baiklah, saya Della Dwi Safitri ingin melanjutkan materi berikutnya tentang alasan bergabung dalam kelompok. Menurut Gibson et al. Tahun 2012, halaman 232 mengemukakan 4 alasan orang membentuk kelompok atau bergabung dalam sebuah kelompok. Sebagai berikut. Yang pertama ada pemuasan kebutuhan. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipuaskan. Namun demikian, ada sejumlah kebutuhan yang tidak mampu dipuaskan oleh diri sendiri, kecuali bergabung dalam kelompok. Beberapa kebutuhan yang dapat dipenuhi melalui kelompok. Yang pertama keamanan, yaitu individu yang berada dalam kelompok bisa mengurangi rasa aman karena kesendiriannya. Yang kedua ada sosial, keinginan untuk termasuk dalam kelompok dan menjadi anggota kelompok serta berkontribusi di dalamnya menunjukkan kebutuhan sosial semua orang. Yang terakhir ada penghargaan, yaitu dalam lingkungan tertentu, suatu kelompok yang bergensi tinggi atau bereputasi akan menarik orang untuk bergabung di dalamnya. Lanjut ke kedekatan dan daya tarik. Kedekatan adalah jarak fisik antara para karyawan yang melaksanakan pekerjaan, sedangkan daya tarik menunjukkan ketertarikan orang yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada tujuan kelompok. Untuk mencapai tujuan kelompok dan menyelesaikan tugas dibutuhkan kerjasama beberapa orang. Ada kebutuhan mengumpulkan bakat, pengetahuan, atau kekuasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir ada alasan ekonomi. Motif ekonomis menyebabkan terbentuknya kelompok karena mereka menganggap akan memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih besar dari pekerjaan mereka jika mereka membentuk kelompok. Materi berikutnya ada tahap-tahap pengembangan kelompok. Ada 5 tahap perkembangan kelompok menurut Robbins and Duquette tahun 2011 halaman 313 atau lebih dikenal dengan model 5 tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan atau forming. Tahap pertama adalah perkembangan kelompok yang dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian. Yang kedua tahap keributan atau storming. Tahap kedua dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh konflik di dalam kelompok. Artinya, para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tapi melawan adanya kendala-kendala yang dikenakan oleh kelompok terhadap individualitas. Yang ketiga ada tahap penormaan, norming.
Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok dicirikan oleh hubungan akrab dan kekohesifan, saling ketertarikan. Tahap penormaan adalah tahap di mana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sikap kohesif, saling tertarik. Yang keempat ada tahap pengerjaan atau performing. Tahap keempat dalam pengembangan kelompok, di mana kelompok tersebut sepenuhnya berfungsi dan menerima dengan baik. Yang terakhir ada penundaan, adjourning. Tahap terakhir dalam perkembangan kelompok dengan ciri kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan bukan melaksanakan tugas. Sekian penyampaian materi dari saya. Baiklah, saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Sebelumnya perkenalkan diri saya Mary Eka Putri, NIM 1904-2018. Di sini saya akan membahas tentang kondisi eksternal yang mempengaruhi kelompok, SDM kelompok, dan struktur kelompok, proses kelompok, tugas kelompok, kohesivitas kelompok. Dalam kelompok terdapat kondisi-kondisi eksternal yang akan mempengaruhi kelompok. Kondisi eksternal tersebut meliputi yang pertama ada sumber daya manusia kelompok. Menurut Hasibuan pada tahun 2003, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Ada dua sumber daya yang berperan sangat penting pada anggota individu, yaitu yang pertama kemampuan. Terdapat hubungan antara kemampuan intelektual dengan relevansi terhadap tugas kinerja kelompok. Yang kedua, karakteristik kepribadian, yaitu hubungan karakteristik kepribadian yang positif dalam budaya terhadap produktivitas, semangat, dan kekohesifan kelompok. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Struktur kelompok. Struktur kelompok adalah pola interaksi yang stabil antara anggota kelompok yang berkaitan dengan bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Penjelasan dari struktur kelompok secara umum. Yang pertama ada ketua. Ketua adalah posisi tertinggi dalam kelompok yang terorganisir seperti direksi, komite, atau badan musyawarah. Orang yang memegang posisi ini biasanya dipilih oleh anggota kelompok melalui voting. Yang kedua adalah sekretaris. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif atau tugas-tugas pribadi atau tugas yang diberikan langsung oleh atasannya. Yang ketiga yaitu bendahara. Bendahara adalah orang dalam suatu kelompok atau tim yang bertanggung jawab pada keuangan atau yang mengerti tentang keluar masuknya uang. Yang keempat yaitu anggota. Sekelompok orang yang membantu dalam proses penyelenggaraan kelompok agar bisa mencapai tujuan bersama kelompok tersebut, di mana kelompok ini memiliki tujuan tertentu untuk dicapai. Selanjutnya adalah proses kelompok. Pembentukan kelompok terjadi berdasarkan adanya persepsi atau perasaan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian menentukan tujuan yang sama dan akhirnya terjadi interaksi, sehingga terwujudlah sebuah kelompok. Pada tahap awal pembentukan kelompok ini akan ditentukan kedudukan masing-masing individu, siapa yang menjadi ketua dan siapa yang menjadi anggotanya. Pada dasarnya, dalam proses selanjutnya didasarkan adanya hal-hal berikut. Yang pertama adalah persepsi. Pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan inteligensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya terdapat satu atau lebih punya kemampuan intelektual atau yang lain yang mempunyai kemampuan bahasa yang lebih baik. Selanjutnya adalah motivasi. Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada di setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Yang ketiga yaitu tujuan terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu. Yang keempat, organisasi. Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efisien atau efektif. Independensi. Kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok. Kebebasan di sini merupakan
kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Namun demikian, kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang disepakati kelompok. Selanjutnya, interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisal Fajar, NIM 19042024. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu tentang tugas serta kohesivitas dari kelompok. Yang pertama ada tugas kelompok. Menurut Sen, ada 6 fungsi dan tugas dari kelompok. Yang pertama, fungsi kelompok sebagai pelaksana tugas yang majemuk dan saling tergantung. Ada tugas pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seseorang, namun cukup banyak tugas yang majemuk. Selain tidak dapat dilakukan oleh satu orang, juga tidak dapat dipecah-pecah ke dalam beberapa tugas yang dapat dilaksanakan secara tersendiri. Yang kedua, ada fungsi kelompok sebagai mekanisme pemecahan masalah. Dalam menghadapi masalah, jika masalahnya memerlukan pengolahan yang majemuk, interaksi antara para anggota yang memiliki informasi yang berbeda, pertimbangan cermat dari alternatif penyelesaiannya, maka pemecahan masalah secara kelompok akan memberikan penyelesaian yang secara baik. Kemudian, fungsi kelompok sebagai penghasil gagasan baru dan jawaban kreatif. Anggota kelompok saling merangsang dalam memberikan gagasan dan jawaban atau penyelesaian masalah yang kreatif. Kemudian yang keempat, ada fungsi kelompok sebagai pelancar dari pelaksana keputusan yang majemuk. Jika telah diambil suatu keputusan yang majemuk, misalkan suatu bank memutuskan untuk membangun kantor besarnya yang baru, maka akan bermanfaat untuk membentuk kelompok yang terdiri dari tenaga kerja dari berbagai divisi dari bank tersebut. Kemudian yang kelima, ada fungsi kelompok sebagai vesikel atau wahana dari sosialisasi dan pelatihan. Para tenaga kerja baru dapat dikumpulkan dalam suatu kelompok untuk diberi pelatihan orientasi untuk dapat mempercepat dan memperlancar proses sosialisasi. Terakhir, ada fungsi kelompok sebagai penghubung atau koordinator utama antara beberapa departemen. Untuk menghindari dari mengurangi gangguan dalam komunikasi, timbulnya konflik, dan untuk memelihara supaya koordinasi antar bagian, maka dapat dibentuk kelompok sementara, yakni yang terdiri dari wakil dari berbagai bagian yang saling ketergantungan sampai derajat tertentu. Kemudian tentang kohesivitas kelompok. Kohesivitas merupakan faktor yang sangat kokoh bagi kiprah kelompok, sehingga menghasilkan manfaat yang sangat besar. Kohesivitas kelompok merupakan sejauh mana para anggota kelompok tertarik terhadap satu sama lain dan termotivasi untuk tetap dalam satu kelompok. Kelompok yang berkohesivitas memiliki jati diri sosial dan memiliki kekuatan kerja yang sama dan tangguh, sedangkan yang tidak berkohesivitas cenderung rentan terhadap kerjasama. Jati diri kelompok kohesif itu membuat kinerja bersama pada setiap perangkat organisasi termasuk pimpinan, sehingga menimbulkan pengembangan kepribadian yang unik, baik sifat-sifat individu maupun watak kelompoknya. Kemudian, lingkungan kerja yang nyaman akan cenderung membuat karyawan berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaannya, sehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih baik. Selanjutnya, menurut Strick dan kawan-kawan, bahwa kohesivitas kerja kelompok itu mempengaruhi sikap pribadi karyawan tersebut. Bisa dalam hal kepuasan kerja, keterbukaan terhadap proses informasi bersama, kemudian keikatan pada organisasi kerja, misalnya kesetiaan, dorongan mengutamakan kepentingan bersama, dan sebagainya, sehingga mengurangi turnover, absentisme, ataupun kemalasan. Oleh karenanya, kohesivitas kerja itu meningkatkan mutu sumber daya manusia maupun produktivitas kerjanya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.